Nah, pada saat sekarang Idul Adha kita boleh dilakukan di lapangan, boleh dilakukan di masjid. Oke, klik tombolnya dan mari kita mulai HOTS hari ini. Sudah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih dari teropongsenayan.com, Pak. Ingin mewawancari Bapak Menteri Agama Pak Fakhrul Razi. Ya. Kami terima kasih sekali telah diberi waktu dan kesempatan yang sangat baik ini, Pak. Kita langsung pada pertanyaan pertama ya, Pak. Ya. Jadi sehubungan dengan Idul Adha, kemudian ada pembatalan haji dan dampak-dampaknya seperti itu. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya. Silakan, Pak. Kalau tentang Idul Adha, kalau Idul Fitri yang lalu kan kita anjurkan untuk sholat di rumah, sholat jemaah di rumah saja. Karena situasinya memang belum memungkinkan untuk kita sholat jemaah di lapangan atau di masjid gitu ya. Tapi kali ini situasi sudah lebih baik, meskipun belum baik sekali ya. Ini katanya kalau istilahnya pemerintah sekarang adaptasi dengan kebiasaan baru ya. Nah, pada saat sekarang Idul Adha kita boleh dilakukan di lapangan, boleh dilakukan di masjid, tentu saja dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat. Kecuali di tempat-tempat yang Pemda setempat tidak membolehkannya. Pemda ataupun COVID-19 tidak membolehkannya gitu. Karena dalam kaitan dengan ancaman COVID-19 masih tinggi. Tapi kalau dibolehkan oleh Pemda atau tidak ada larangan oleh Pemda, boleh dilakukan untuk sholat jemaah di masjid ataupun di lapangan. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang sangat kita garis bawahi sudah biasalah. Misalnya dilakukan oleh mereka yang sehat saja. Sebelum masuk ke tempat ibadah, lewat katakanlah mungkin ada beberapa gate pengecekan, dicek dulu suhunya gitu ya. Kemudian diharapkan gate-nya pintu masuknya jangan banyak-banyak. Kalau pintu masuknya banyak nanti sulit mengecek kesehatannya. Kemudian membawa sajadah masing-masing. Kemudian kita anjurkan supaya kegiatan ibadahnya jangan lama-lama. Dibatasi lama waktunya tetapi tidak mengurangi rukun-rukun yang harusnya dilakukan. Dan juga kita garis bawahi boleh masalah motong korban sudah boleh. Tapi dilakukan di tempat terbuka dengan protokol kesehatan yang sebaik-baiknya, contohnya jaga jarak misalnya, kemudian juga alat-alatnya bawa masing-masing, jangan bergantian alat. Kemudian kita anjurkan juga kita dorong supaya dagingnya jangan dibagi di tempat situ, akan jadi kerumunan massa, tapi diantar saja ke rumah-rumah masing-masing. Dan banyak hal yang kami garis bawahi pada dasarnya kita kali ini lebih katakanlah karena situasinya sudah lebih aman, menjadi kita lebih fleksibel untuk melakukan kegiatan ibadah itu, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Mengenai sosialisasi kepada masyarakat sendiri dari Departemen Agama sudah. Keuntungannya kita punya armada yang cukup besar sampai ke ujung tombak di lapangan. Ujung tombak yang paling ujung kan anak penyuluh agama. Tapi bukan sekedar itu saja, kita kan koordinasi dengan Pemda, koordinasi dengan aparat-aparat setempat, koordinasi juga dengan ormas-ormas keagamaan, dengan majelis-majelis agama khususnya MUI dan sebagainya, sehingga insya Allah pesan-pesan kita bersama itu akan segera sampai ke bawah. Terkait dengan COVID-19 ya Pak, ya. Kita ketahui bahwa beberapa pesantren itu telah menjadi klaster corona gitu ya Pak, penyebaran corona. Bagaimana Bapak menangani masalah ini? Iya. Satu memang sudah saya sampaikan, saya sangat menghargai bahwa pesantren segera mengambil langkah-langkah cepat. Apa yang sebetulnya terjadi juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Karena katanya kalau kami detect dari awal bagaimana terjadinya, ternyata santri yang datang itu juga sudah membawa surat kesehatan, surat sehat. Tapi ternyata setelah dia sampai di tempat, ada informasi bahwa ayahnya terkena COVID, kemudian dia diperiksa, ternyata dia positif. Tapi karena dia positif, dia kan sudah terlanjur bergaul dengan teman-teman yang lain, sehingga beberapa temannya ikut positif.
Tapi langkah cepat yang dilakukan pondok pesantren kami sangat hargai sekali. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai apa yang kita garis bawahi. Boleh buka asal satu, betul-betul pesantrennya aman COVID, santri yang datang aman COVID, kemudian juga ustadz-ustadznya pun aman COVID. Kalau itu betul ditaati, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Dan dia betul-betul sudah taat, hanya sayang ada salah satu santri yang datang membawa COVID, sehingga situasinya menjadi berbeda. Jadi menurut Bapak secara pemantauan, itu secara umum pesantren sebenarnya sudah menjalankan protokol kesehatan ya? Sudah, kebanyakan sudah lakukan itu dengan baik. Tetap kita supervisi. Karena mereka juga sangat berkepentingan dengan ini. Kalau beliau-beliau tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik, nanti ya pesantrennya nggak bisa jalan. Jadi dia betul-betul taat melakukan itu. Saya lihat mereka semua taat dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada teman saya yang mau bertanya. Iya, gimana? Iya. Pak, ini sedikit Pak Harun mengenai isu yang saat ini sedang bergejolak. Kalau tadi kan sudah sampaikan mengenai haji, saya tertarik mempertanyakan mengenai yang sedang kami Pak Harun, haluan ideologi Pancasila. Ya kita memang tidak secara spesifik pada materinya kan ya, karena pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa RUU ini akan dipindahkan ke BPIP, jadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tapi selama ini masyarakat masih terpatri nih, kalau dari RUU HIP ini akan membahayakan ideologi negara, khususnya karena tidak dijatuhkannya KPPS mengenai komunisme. Nah, lalu terhadap agama ini sendiri, karena beberapa ormas, saya tidak menyebutkan siapa ormasnya, tetap menolak dengan dibuatnya RUU BPIP. Masyarakat takut antara Pancasila dan agama ini tidak ada sinkronisasi. Padahal selama yang kita pahami ini antara Pancasila dan agama itu kan sinkron tuh Pak ya. Nah, agaknya kita perlu pandangan dari Kemenak sendiri, Kementerian Agama yang membidangi mengenai agama sendiri. Bagaimana sebenarnya relasi antara Pancasila dan agama itu Pak Harun? Iya. Satu, Indonesia kan negara, bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler ya. Buat kita pandangan-pandangan agama mewarnai semua langkah-langkah tindakan kita di Indonesia ini ya. Dan kita melihat bahwa Pancasila juga boleh dikatakan itu kesepakatan bersama tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa, termasuk tokoh-tokoh agama. Bagaimana merumuskan sebuah kesepakatan sehingga kita semua bisa hidup berdampingan secara baik. Dan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa itu sudah paling bisa mengokohkan semua ikatannya itu. Ya. Saya kira semua agama yang kita akui, kita punya ada 6 agama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Semuanya sepakat dengan bertuhanan yang Maha Esa. Saya kira ini menyatukan kita semua. Dan kami di Kementerian Agama tidak ingin lagi pernah membuka dialog-dialog yang terkait dengan mengadukan Pancasila dengan agama. Kalau di kurikulum pendidikan pun kami benahi. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa membuat gesekan-gesekan. Sebagai contoh ya, mungkin teman-teman sudah dengar banyak buku-buku kurikulum yang kami benahi. Ya. Tapi kami juga, mohon maaf, misalnya ngomong khilafah. Khilafah kan bagaimanapun sejarah Islam. Sehingga kami tidak tempatkan dia pada fikih, pelajaran fikih, tapi pada sejarah Islam kita sebut. Sebut dalam kata selintas saja, tidak mendalami masalah fikihnya. Semua berjalan baik, dan saya kira kalau pesantren terus terang aja, pesantren itu betul-betul tempat penggodokan untuk menggodok anak-anak masa depan yang iman takwanya tinggi, ilmunya tinggi, dan wawasan kebangsaannya juga tinggi. Mudah-mudahan ke depan tidak ada apa-apa antara Pancasila dengan agama, bukan hal yang perlu dipertentangkan, karena Pancasila dibuat sejalan dengan agama, dan agama pun semua agama sepakat untuk menempatkan Pancasila sebagai sebuah kesepakatan untuk kita semua dari 6 agama yang ada di Indonesia. Itu sedikit tentang BPIP Pak Harun. Nah, ini dari sedikit terkait berhubungan dengan ideologi juga. Selama pandemi ini kan kita tahu itu ternyata laporan BNPB mengatakan radikalisme atau terorisme ini melakukan kaderisasi secara masif selama musim pandemi ini. Nah, jadi kita memang agak lupa nih gara-gara pandemi gitu kan, bagaimana tentang terorisme gitu. Ternyata mereka masih terus berlanjut mengkaderisasi selama ini kan. Nah, jadi untuk Kemenak sendiri sebenarnya selama ini di samping BNPT, bagaimana peran Kemenak untuk memberantas radikalisme baik itu di pendidikan maupun di masyarakat sendiri. Dan terlebih-lebih kalau sudah terjadi terorisme kan kita semua sudah kewalahan. Peran Kemenak untuk memberantas radikalisme dan terorisme bagaimana Pak Harun?
Itu salah satu yang saya katakan tadi, kurikulum pendidikan kita benahi, kita waspadai, ada yang bermuatan kira-kira bisa membahayakan atau bisa menimbulkan sikap-sikap yang radikal, kita eliminasi. Dan kemudian Kemenak punya sebuah program yang sudah dilakukan mulai era sebelum saya, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama ini betul-betul kita garis bawahi ya. Jangan sampai kadang-kadang banyak yang salah menafsirkan atau sengaja menyalah tafsirkan. Bahwa mengatakan agama kok dimoderatkan. Dah, kita tidak memoderatkan agamanya. Kalau agama pasti sudah moderat sampai akhir zaman juga pasti tetap bisa berpakai. Yang kita moderatkan adalah cara kita bergaul, cara kita beragama dalam pergaulan dengan bermacam-macam agama yang ada. Ini yang kita ajak, supaya sikap kita betul-betul selalu mengambil sikap jalan tengah, wasatiyah, sehingga tidak pernah terjadi benturan-benturan. Sikap-sikap radikal itu kita hilangkan. Bagaimana kalau ada perbedaan kita cari titik temunya, bukan mempertentangkannya satu sama lain. Alhamdulillah saya kira moderasi beragama ini sebuah jalan masuk yang cukup baik untuk kita mengajak semua orang bisa hidup berdampingan di dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Alhamdulillah dapat dilakukan. Oke, jangan lupa klik tombolnya dan sampai jumpa lagi di HOTS berikutnya.